Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Khairat Kuala Lumpur. Hari ini Selasa 31 Maret 2020. Hari ini kami di Malaysia telah menyelesaikan 14 hari lockdown atau yang secara resmi disebut sebagai perintah kawalan pergerakan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Movement Control Order. Sepatutnya kalau tidak diperpanjang, hari ini adalah hari terakhir sebenarnya, tetapi seminggu yang lalu pemerintah Malaysia memutuskan untuk menambah 2 pekan lagi PKP sehingga baru akan berakhir nanti pada 14 April 2020. Jadi kami baru saja menyelesaikan setengah perjalanan. Itu pun kalau pemerintah tidak memutuskan untuk memperpanjang, karena sepertinya ada desas-desus bahwa ada kemungkinan bahwa kalau memang hasilnya tidak memuaskan, maka kemungkinan diperpanjang tetap saja ada. Oke, kembali ke hari ini. Hari ini rasanya sih tidak ada yang terlalu menarik kecuali pergerakan statistik biasa yang terjadi di Malaysia terkait dengan COVID-19. Justru sebenarnya lebih menarik mengamati apa yang terjadi di tanah air sebenarnya dalam 2-3 hari terakhir, terutama perdebatan terkait dengan lockdown, karantina wilayah, pembatasan pergerakan berskala besar, apapun itu namanya, sampai ke darurat sipil. Jadi apa yang terjadi di tanah air sebenarnya jauh lebih menarik hari-hari ini. Oke, tapi paling tidak hari ini saya tetap akan update Anda semua dengan statistik, pergerakan statistik di Malaysia. Dan untuk mengisi waktu juga ada permintaan di beberapa grup WhatsApp, juga ada yang menulis di channel YouTube di khairat.tv.com untuk meminta diberikan informasi lebih detail mengenai package rangsangan ekonomi yang diumumkan beberapa hari yang lalu oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Oke, saya sudah dapat beberapa summary detail dari paket ekonomi, stimulus ekonomi tersebut. Seperti juga yang baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo hari ini di Indonesia. Oke, kita mulai dengan statistik dulu. Mungkin Anda akan cukup familiar dengan angka-angka seperti ini. Ini adalah statistik yang biasa dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Saya bacakan saja. Jadi intinya jumlah keseluruhan confirm positif hari ini adalah 2.766. Ada penambahan hari ini 140 confirm case baru. Jadi cukup steady sebenarnya di sekitar 140, 150, hanya 2 kali saja dalam 16 hari terakhir penambahan lebih dari 200. Dari 2766 ini, 2766 ini case aktif yang dirawat di rumah sakit berjumlah 2186, yang sembuh 537. Ada penambahan sekitar 58 hari ini kalau tidak salah. Kemudian yang wafat total sampai hari ini adalah 43. Jadi hari ini ada penambahan 6 kematian. Oke, dari case aktif yang dirawat sebanyak 2.186 itu 94 di antaranya berada di dalam unit rawatan terapi atau ICU, dan 60 dari 94 itu memerlukan bantuan ventilator atau alat pernafasan. Itu pergerakan harian yang biasa dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan. Namun hari ini Kementerian Kesehatan rilis juga beberapa statistik yang cukup menarik menurut saya, lebih ke summary sejak krisis COVID-19 ini. Seperti ini salah satunya, mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas. Ya, ini adalah statistik saringan COVID-19 di Malaysia. Maksudnya adalah statistik filter atau pengujian atau testing. Jadi sampai hari ini 31 Maret 2020, Malaysia sudah melakukan pengujian COVID-19 untuk 40.483 individu.
Jadi 40.000, lebih dari 40.000 orang sudah dites. Yang positif adalah 2.766, yang tadi angka yang dirilis per hari tadi 2.766. Yang negatif adalah 29.498, dan ada 8.219 yang hasilnya belum keluar. Jadi cukup besar juga hasilnya belum keluar di Malaysia. Kemudian statistik yang juga menarik adalah ini. Ini adalah sebaran confirm positif menurut umur. Tapi ini bukan posisi terakhir saya lihat, karena pada data ini adalah posisi ketika jumlah confirm positif baru 1.651, mungkin beberapa hari yang lalu. Dan Anda bisa lihat di sini bahwa seperti kurva normal dengan dua puncak, atau seperti gunung dengan dua puncak. Di situ ada puncaknya itu adalah kelompok umur yang ternyata penderitanya paling banyak, yaitu kelompok umur 26 sampai 30 dan kelompok umur 56 sampai 60. Jadi ini juga menarik, 26 sampai 30 jadi usia muda, kemudian usia tua 56 sampai 60. Itu adalah kelompok umur yang paling banyak. Sementara yang paling ujung sebelah kiri adalah di bawah 1 tahun, yang ujung paling kanan adalah di atas 86 tahun. Jadi Anda bisa lihat, ini juga menarik bahwa memang korban yang paling banyak itu memang di tengah dan merupakan usia produktif, kalau Anda bisa lihat di sini ya. Jadi mungkin iya karena masuk akal, karena COVID-19 atau coronavirus ini menular melalui interaksi. Jadi tentu usia yang aktif, yang bekerja, yang sering traveling, itu yang akan banyak terkena. Nah, satu lagi statistik ditampilkan hari ini seperti ini. Ini adalah jumlah case baru harian sejak 10 Maret sampai hari ini 31 Maret. Jadi selama 20 hari ada untuk setiap hari itu ada 3 statistik yang ditampilkan, yaitu jumlah kenaikan confirm positif, jumlah itu yang biru, kemudian yang hijau adalah jumlah yang hijau itu adalah jumlah discharge yang sembuh, dan yang merah adalah jumlah yang meninggal. Kesimpulan yang kita bisa lihat adalah bahwa kenaikan confirm positif cukup stabil, selalu di atas 100 orang per hari, tapi hanya dalam 16 hari terakhir hanya 3 hari saja yang di atas 200, hanya 2 hari yang di atas 200, yaitu 212 dan 235. Selanjutnya selalu di bawah 200. Dan rata-rata 140, 150 seperti hari ini. Kemudian untuk yang wafat ya berkisar antara 0 sampai 7 per hari tambahannya. Yang menarik adalah 5 hari terakhir terlihat ada peningkatan jumlah kesembuhan per hari. Mulai dari 44, kemudian 5 hari yang lalu, kemudian 4 hari terakhir selalu di atas 50. Puncaknya 2 hari yang lalu kalau tidak salah ada 91 orang yang dirilis, yang di-discharge. Jadi memang belum berakhir perjuangan Malaysia untuk meredam penularan COVID-19 ini, coronavirus, tetapi sepertinya mereka cukup confident bahwa paling tidak penambahan confirm positif dalam per hari steady, tidak terjadi lonjakan yang signifikan. Kemudian mulai terlihat ada kenaikan jumlah sembuh harian, dan itu tentu yang diharapkan. Sementara jumlah yang meninggal masih steady juga. Cuma memang yang sedikit agak mengkhawatirkan tentu yang jumlah tidak ditampilkan di sini, tetapi jumlah yang berada di ICU dan memerlukan ventilator sebenarnya juga terus meningkat steadily setiap hari. Jadi itu juga yang menarik. Hari ini ada 6 yang wafat,
dan 1 dari 6 itu adalah orang Indonesia, seorang pekerja berkebangsaan Indonesia di Sarawak, Malaysia Timur, di atas Kalimantan. Di Sarawak memang ada sekitar, kalau tidak salah, lebih dari 10 orang pekerja Indonesia yang confirm positif. Jadi hari ini salah satunya meninggal dini hari tadi, laki-laki berusia 40 tahun. Dan ini adalah dari 43 total yang meninggal sejauh ini. Kasus pekerja Indonesia itu adalah kasus pertama orang asing, warga negara non Malaysia yang wafat di Malaysia karena positif coronavirus. Oke, itu summary dari apa namanya pergerakan statistik di Malaysia. Kemudian hari ini 2 hari ini juga beberapa kawan juga kehilangan orang-orang terdekatnya. Ada yang kehilangan teman dekat, teman sekolah, sepupu, atau kehilangan kolega. Jadi sepertinya ini akan menjadi new normal bagi kita. Akan beberapa kali kita akan mendapat kabar either mungkin orang di lingkaran dekat kita atau orang lingkaran dari teman kita yang kita ketahui wafat karena corona. Mudah-mudahan mereka tenang dan mendapat pengampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, untuk bagian kedua dari video ini akan saya isi dengan memberikan lebih detail mengenai paket stimulus ekonomi yang atau package rancangan ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada tanggal 27 Maret pekan lalu. Ini kan ada beberapa permintaan teman untuk lebih mendetailkan apa saja itu yang diberikan oleh Malaysia. Tentu ini tidak bisa disamakan dengan negara lain karena situasinya tentu berbeda, jumlah penduduk berbeda, kemampuan keuangan negara-negara tentu juga berbeda. Oke, Majelis Keselamatan Negara beberapa hari yang lalu setelah pidato merilis summary dari paket rangsangan ekonomi itu seperti ini, seperti ini. Ya, oke, nanti saya akan bacakan satu-satu. Untuk memberi ide apa saja yang diberikan oleh Malaysia. Jadi secara summary garis besar adalah sebelum saya detailkan, yang menarik adalah bahwa beberapa kali saya katakan bahwa saya sangat terkesan dengan pola komunikasi dari pemerintah Malaysia dalam mengelola krisis coronavirus ini. Termasuk juga komunikasi ketika menyampaikan paket rangsangan ekonomi ini. Sebelum paket rangsangan ekonomi ini diumumkan pada tanggal 27 Maret, hari Jumat yang lalu kalau tidak salah, beberapa hari sebelumnya di awal pekan, terutama ketika Perdana Menteri tampil lagi ke muka publik mengumumkan bahwa mereka memutuskan lockdown ditambah 2 pekan lagi. Saat itu sudah disampaikan bahwa beberapa hari lagi, tanggal 27, Perdana Menteri akan mengumumkan paket rangsangan ekonomi, dan saat ini Kementerian Keuangan sedang menghitung apa yang bisa diberikan negara kepada rakyatnya dalam menghadapi situasi sulit ini. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah paket dengan slogan tiada golongan yang akan tercicir, bahasa Melayunya, atau no one will be left behind. Jadi tidak ada orang yang tidak kebagian kalau bahasa Indonesia slangnya, ya. Oke, mereka juga menyebutkan dengan firm bahwa total yang akan dikucurkan oleh pemerintah adalah sebesar 250 miliar ringgit. Itu setara dengan kurang lebih 900 triliun rupiah, yang dibagi-bagi ke 4 bagian besar. Bagian pertama adalah 128 miliar untuk melindungi kebajikan rakyat. Ini kebajikan rakyat intinya lebih pada bantuan langsung tunai kepada rakyat sebenarnya, ya. Golongan ekonomi rendah tentu. Kemudian 100 bilion atau 100 miliar untuk menyokong perniagaan
termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS, UMKM, usaha menengah, mikro, kecil dan menengah. 100 miliar itu sudah 228. Kemudian 2 miliar untuk memperkukuh ekonomi negara, kemudian berarti sudah 230. Kemudian 20 lainnya telah diumumkan dalam paket sebelumnya. Jadi beberapa hari sebelumnya, sejak memulai pengumuman lockdown ini, sudah sempat sih diumumkan beberapa paket bantuan, misalnya bantuan makan untuk mahasiswa yang stranded, terkurung di dalam asrama kampus, baik itu kampus negeri maupun kampus swasta. Nah, terutama untuk yang bagian pertama nih, 128 miliar melindungi kebajikan rakyat, intinya adalah begini. Pertama adalah pembayaran tunai, kalau di kita sebut bantuan langsung tunai, BLT, untuk rumah tangga yang pendapatannya 4.000 ringgit ke bawah, jadi di bawah 15 juta rupiah ya. Mereka akan mendapatkan bantuan sebesar 1.600 ringgit, one off, ini sekali saja. Well, one off tapi sebenarnya 2 termin. Kemudian yang household atau rumah tangga pendapatannya antara 4.000 sampai 8.000 mendapat 1.000 ringgit. Yang bujang, makanya di koran Indonesia beberapa hari yang lalu bahwa jomblo pun mendapat bantuan, ya ini dia. Jadi yang bujang, yang orang single atau jomblo dengan pendapatan 2.000 ringgit atau lebih kecil akan mendapatkan bantuan sebesar 800 ringgit. Yang income-nya antara 2.000 sampai 4.000 mendapatkan 500 ringgit. Di atas itu nggak kebagian. Jadi itu intinya. Yang lain misalnya kepada semua mahasiswa swasta maupun negeri akan mendapatkan 200 ringgit, tentu untuk Malaysian only ya ini ya. Kemudian apalagi yang untuk pengemudi taksi atau e-hailing seperti Grab atau Gojek di kita akan dapat 500 ringgit ya, dan 600 ringgit. 500 ringgit untuk e-hailing, 600 ringgit untuk taksi. Kemudian ya itu intinya ya. Kemudian orang yang terpapar virus confirm positif, dia akan dapat tambahan juga 50 ringgit sehari selama dia dirawat di hospital. Jadi selama dirawat tentu tidak ada income, maka mereka akan mendapatkan 50 ringgit per hari, tetapi apabila mereka termasuk kepada golongan B40 atau bottom 40. Jadi mereka adalah kelompok 40% penduduk Malaysia atau warga negara Malaysia yang dengan pendapatan terendah. Sebenarnya itu adalah sampai 4.000 ringgit ya. Oke. Di atas B40 ada M40, middle income 40%, 40% menengah. Yang tadi saya sampaikan mereka punya income antara 4.000 sampai 8.000, itu masuk M40 yang saat ini mereka juga kebagian 1.000 ringgit one off. Kemudian detail-detail yang lain seperti dokter, juru rawat, dan kaki tangan perubatan, staf kesehatan dapat 600 ringgit sebulan mulai April hingga krisis ini COVID-19 berakhir. Kemudian pemerintah menyediakan 400 juta ringgit untuk meningkatkan kualitas telekomunikasi. Kemudian apalagi ya, 500 ringgit kepada pegawai negeri, di sini disebut sebagai penjawat awam, grade 56 ke bawah, ini grade pegawai rendah, yang jumlahnya sekitar 1,5 juta. Mereka akan dapat 500 ringgit, termasuk yang bekerja sebagai kontrak juga ya. Kemudian penangguhan kos gaji lanjutan kontrak selama sebulan bagi kontraktor yang ada kontrak perkhidmatan kebersihan, bakalan makanan dengan agensi kerajaan. Kemudian
Skim jaminan berjumlah 50 billion dengan jaminan sehingga 80% daripada jumlah pinjaman bagi tujuan membiayai keperluan modal kerja. Jadi untuk UMKM ya. Kemudian 1 billion diberikan untuk menambah akses pembiayaan bagi UMKM, lokal UMKM. Kemudian pajak pendapatan ditangguhkan 3 bulan, tidak perlu bayar. Kemudian tambahan skim kredit mikro, ini juga saya nggak tahu detailnya, tapi lagi-lagi untuk PKS atau UMKM. Kemudian ada 100 sampai 200 ribu dana khas untuk para peladang, para petani dan nelayan. Kemudian moratorium pembayaran sewa bagi mereka yang tinggal di apartemen milik pemerintah, rumah susun sebenarnya, bukan apartemen. Kalau di kita di rumah susun sederhana, mereka diberikan moratorium 6 bulan, bukan hanya moratorium, pengecualian, jadi mereka nggak perlu bayar sama sekali selama 6 bulan ke depan, nggak perlu bayar sewa karena itu milik pemerintah. Kemudian siapapun yang menyewa premis milik pemerintah juga tidak perlu membayar selama 6 bulan, mungkin untuk usaha gitu ya. Kemudian penyediaan internet percuma listrik gratis untuk semua pelanggan perkhidmatan telekomunikasi selama tempo perintah kawalan pergerakan. Jadi selama ini kita nggak bayar internet nih di Malaysia sekarang, free, gratis. Itu saja mungkin yang penting. Makanan, listrik ya, sama dengan di Indonesia juga ada diskon bill listrik secara berperingkat selama 6 bulan bermula April 2020, jadi April sampai September, dengan kadar 15 sampai 50%. Jadi mungkin yang kayak di kita KWH-nya lebih rendah akan dapat lebih besar diskon. Malah di Indonesia sepertinya di bawah 450 free sama sekali. Kemudian 200 ada allowance 200 ringgit per bulan kepada anggota tentara, polis, custom, imigrasi, pertahanan awam, dan rela untuk mulai 1 April sampai wabah ini berakhir. Ini untuk yang menjaga keamanan tentu. Itu aja tuh detail yang saya dapatkan. Jadi ya Indonesia juga sudah mengumumkan hari ini, kalau tidak salah totalnya sekitar 400 triliun atau 405 triliun. Walaupun kita belum menerima detail lebih lanjut, tapi kurang lebih mirip dengan yang di Malaysia. Hanya saja di Malaysia mereka sudah memulai merancang ini lebih awal daripada kita, sehingga mereka sudah mendapatkan detail yang lebih clear. Kalau Anda merasa bahwa apa yang diberikan Malaysia lebih bagus, ya memang situasinya Malaysia mungkin lebih punya cadangan devisa mungkin lebih banyak, kemudian punya uang lebih banyak, kemudian jumlah rakyat mereka juga tidak sebesar Indonesia tentu, karena jumlah penduduknya cuma 30 juta saja.